Hai, Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya semua baik-baik saja. Begitu juga saya yang selalu baik-baik saja. Kalau kemarin saya tidak bisa menemani Bapak Ibu Saudara untuk bisa doa pagi karena tenggorokan saya kurang sehat dan agak sakit. Tapi saya percaya kalau pagi ini saya masih bisa kembali bersama. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau di pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa merasakan hembusan nafas yang begitu luar biasa. Kami masih bisa kembali di tubuh kami. Kami masih bisa kembali melihat keluarga besar kami. Dan kami pastinya masih bisa beraktivitas di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas istirahat semalam tadi yang sudah Kau berikan buat kami. Mari Bapa, kami mau mendengar suara ilahi. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Agar setiap harinya di saat kami memulai hari kami dengan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan hanya ada sukacita dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Sungguh dahsyat firman Tuhan. Bagaimana kita hanya diberikan satu syarat saja untuk bisa mencapai hidup yang kekal. Yaitu hanya satu, percaya saja kepadanya. Tuhan yang hidup. Banyak sekali Tuhan di dunia ini mengatasnamakan Tuhan. Tapi Tuhan hanya butuh setiap orang, setiap manusia datang kepadanya dan percaya bahwa Dialah Tuhan, Juru Selamat dan kunci kerajaan Allah. Namanya Yesua Al-Masih, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam suara ilahi, firman Tuhan berkata, betapa sayangnya Bapa kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betapa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Jika Anda pernah mengalami bagaimanapun dalam Alkitab, mungkin Anda tahu bahwa Yohanes 3 ayat 16 menyoroti bagian penting dari pesan Injil, yaitu karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara terkasih, coba mari kita renungkan. Begitu besar kasih Allah kepada dunia. Allah tidak hanya menyukai dunia, tetapi Ia mengasihi dunia. Dia sangat mencintaimu sehingga Dia menciptakanmu, membuka jalan untukmu dan menginginkan hubungan selamanya denganmu. Bahwa Ia memberikan anaknya yang tunggal. Karena kasih Allah yang sangat besar bagi dunia ini, Ia menyerahkan
dengan murah hati dan pengorbanan putranya yang tunggal, karena hanya melalui kematiannya lah kita beroleh hidup yang kekal. Bahwa siapapun yang percaya kepadanya. Saudara terkasih, tidaklah cukup mengetahui bahwa Yesus ada sebagai tokoh sejarah yang nyata. Di dalam Yakobus 2 ayat 19. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan setan pun percaya hal itu dan gemetar percaya kepada Yesus. Berarti kita memilih untuk mempercayai Dia sebagai juru selamat dan Tuhan atas hidup kita, bukan? Tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal, kata Tuhan. Kita tidak dapat memperoleh keselamatan kita, tetapi kita dapat mempercayai Dia yang menyelamatkan kita. Tuhan menciptakan kita untuk kekekalan, tetapi Dia juga memberi kita kemampuan untuk memilih Dia. Keabadian bukanlah sesuatu untuk masa depan yang masih lama, tetapi itu suatu bergerak sekarang ini. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, dari hal ini kita bisa refleksikan diri kita apa yang paling jelas bagi kita tentang kasih Tuhan hari ini. Apakah kita merefleksikan bahwa kasih Tuhan itu tersedia dan terbuka untuk semua orang? Lalu, apakah Tuhan mengasihi saya? Tidak peduli siapa saya atau apa yang telah saya lakukan. Atau mungkin Anda juga dapat berkata, kasih Tuhan kepada saya adalah contoh bagaimana saya harus mengasihi orang lain. Itu kembali kepada Anda. Bagaimana Anda merefleksikan diri Anda dan hidup Anda di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh Tuhan begitu baik atas hidup kita. Siapa kita sehingga kita dijadikan istimewa di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kembali, kita naikkan doa kembali kepada Tuhan. Karena puji-pujian buat Tuhan adalah hal terindah yang Tuhan dengar, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau datang dan Engkau telah menanggung beban kesalahan kami. Engkau merendahkan dirimu Tuhan menghadapi kematian yang memalukan. Karena Engkau mengasihi Bapa dan kami. Saat aku merenungkan pengorbananmu, tolong aku Tuhan untuk tidak pernah menganggapnya remeh. Buat aku Tuhan selalu bersemangat setiap hari untuk meneladani dan pengampunanmu terhadap orang lain. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur ya Tuhan. Karena kasih setiamu membuat aku terus bertumbuh dan bersuka cita. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak ada artinya tanpa Engkau. Terima kasih Allah. Sungguh aku mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian tadi doa dan suara ilahi yang dapat kita mulai, yang dapat memberikan recharge kepada kita setiap harinya untuk memulai kehidupan kita. Buat kamu-kamu semua, buat Bapak Ibu Saudara terkasih, kiranya aktivitas hari ini bersuka cita karena Tuhan beserta kita. Baik, sebelum kita berpisah, seperti biasa kita berdoa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu Bapa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.